Jadi pengendalian terpadu ini pengendalian bersama-sama, bukan soal inspektur mengawasi OPD, ya. Jadi kita harus bikin strategi. Jadi setelah kita melihat sistem pengendalian, strateginya apa? Dianalisis bahwa masih muda, sudah bekerja jadi kuli di kebun. Itu permasalahan di Kalimantan. Para old generation itu atau older generation, ya, itu tidak turun langsung. Biasanya hanya menyuruh anak buahnya turun lagi ke bawah. Akhirnya indikator sasaran strategis yang dibuat itu copy paste dari tahun lalu. Bahwa pengendalian itu harus mempunyai value, punya nilai, punya manfaat, punya benefit. Jadi bukan soal siapa mengendalikan siapa, ya. Kalau siapa mengendalikan siapa itu namanya pengendalian hierarchical control, ya, bukan pengendalian internal. Kalau pengendalian internal itu adalah pengendalian bersama-sama, integratif. Karena itu disebut di depan namanya SPP terintegrasi. Kalau secara makro, ya, di tengah kehebatan daripada Landak ini ternyata kita pertumbuhan ekonominya di bawah Kalimantan Barat dan nasional. Kemudian kita juga di bawah nasional untuk pembangunan manusianya, IPM-nya, ya. Jadi IPM kita juga, yang menarik juga, tingkat kemiskinan kita ternyata cukup menjadi tantangan juga. Di Kalimantan Barat ini termasuk yang setahu saya kemiskinannya nggak terlalu tinggi, ya, di Kalimantan, ya. Tapi ternyata di Landak, ya, tingkat kemiskinannya kita bisa lihat di atas, masih di atas nasional dan juga Kalimantan Barat. Jadi kalau secara nasional dia nggak terlalu jauh, tapi begitu disandingkan secara provinsi dia jauh sekali. Artinya penyumbang kemiskinan tertinggi mungkin di Landak, untuk Kalimantan Barat ini. Cuma bagusnya kita untuk pengangguran terbuka, ya, di depan kelihatan yang warna kuning, itu kita tidak di atas rata-ratanya Kalbar dan juga nasional. Bisa jadi orang bekerja, ya, orang bekerja, tetapi dia tidak sempat sekolah. Dianalisis bahwa masih muda, sudah bekerja jadi kuli di kebun. Itu permasalahan di Kalimantan. Sehingga mereka tidak sekolah, dan kemudian akhirnya IPM-nya jadi rendah. Nah, artinya ketika kita bicara pengendalian, sistem pengendalian, kita bukan hanya pemenuhan dokumen, tetapi kita minta pertanggungjawaban dari dinas pendidikan, dinas yang bertanggung jawab meningkatkan IPM. Tentu indeks pembangunan manusia adalah dinas pendidikan yang leading utamanya. Data-data ini sebenarnya menunjukkan itulah IPM kita, gitu.
Jadi kita harus bikin strategi. Jadi setelah kita melihat sistem pengendalian, strateginya apa? Apakah bikin sekolah? Apakah kerjasama dengan luar, mengirimkan lebih banyak beasiswa, ya, beasiswa kita, atau kita kerjasama dengan luar negeri, dengan Australia, dengan New Zealand untuk dapat afirmasi. Jadi kemampuan kita menata kelolakan, mengelola risiko, mengendalikan, dan juga mengelola kinerja. Kalau lihat penampilan pada umumnya tentu hijau, ya. Kecuali sakit kita masih B. Mestinya sudah bisa BD atau A. Dengan kemampuan yang mudah-mudah di landak, sebenarnya tidak susah untuk menjadi A. Kalau dilihat dari SPP-nya baru berjuang naik ya, dari 2,5 ke 3,1. Memang efeknya tidak langsung terasa, ya. Dia baru tahun lalu menjadi 3. Tahun ini kita harapkan juga meningkat, kalau perlu sampai dengan 4. Itu menjadi bekal untuk kita meningkatkan sisi makronya, ya. Nah, yang masih belum, yang masih jauh sebenarnya adalah kemampuan mengendalikan kecurangan, mengendalikan korupsi, ya. Di depan ada merah, ya, itu terkait dengan IEPK. Nah, kemudian kita bisa lihat unggulannya juga banyak. Kita coba catat beberapa award yang sudah ada di depan, ya. Salah satunya kemampuan TPID-nya. TPID-nya sudah dapat penghargaan. Artinya satuan tugasnya yang bersifat kolaboratif itu berjalan di landak ini. Kita coba menghubungkan antara sistem pengendalian internal dengan kinerja. Kinerjanya kita ambil proksinya dari nilai RB, nilai MCP, ya, sakit, 3 nilai itu. Kita anggap itu sebagai nilai kinerja. Nah, kelihatan sekali itu di kuadran yang kanan atas dan kiri bawah. Kalau seandainya SPP-nya bagus, maka dia akan cenderung perform. Kalau SPP-nya rendah, maka dia akan tidak perform. Nah, sedikit agak berbeda landak. Landak SPP-nya sudah mulai bagus, tetapi dia belum perform, ya. Jadi nilai MCP-nya, nilai sakitnya, ya, nilai RB-nya itu masih di bawah, kanan bawah. Nah, mungkin karena baru 1 tahun didorong SPP-nya, jadi belum terus-menerus nilainya tiganya belum nilainya terus-menerus, baru tahun kemarin. Tapi percaya Bapak Ibu sekalian, kalau terus-menerus Bapak tingkatkan SPP-nya, performanya akan meningkat. Akan diikuti oleh nilai RB-nya, nilai sakitnya, ya, nilai MCP-nya. Makanya saya bilang sebenarnya kita nggak perlu repot-repot. Apa yang mau kita bentuk, apa yang mau kita bangun, lihat aja panduannya SPP itu. Nah, sekarang kalau kita lihat beberapa hal yang menjadi atensi kalau di landak ini, sama ya dengan berbagai hal, isunya sasaran strategis dan indikator kinerjanya belum smart lah ya. Mungkin karena kebanyakan kita tidak terlalu aware. Ketika kita dikenalkan sasaran strategis, kita dikenalkan indikator, para old generation itu
atau older generation, ya, itu tidak turun langsung. Biasanya hanya menyuruh anak buahnya turun lagi ke bawah. Akhirnya indikator sasaran strategis yang dibuat itu copy paste dari tahun lalu. Terus proses manajemen risiko itu tidak integrated, tidak nyambung dengan proses layanan, ya, bisnis prosesnya OPD. Ya wajar lah, karena dikenalkan pertama sekali adalah bagaimana menjalankan bisnis prosesnya. Bahkan banyak OPD yang belum punya bisnis proses, belum punya SOP, tidak tahu bagaimana prosesnya. Nah, dengan adanya manajemen risiko, kita bisa langsung tahu, oh ternyata di proses ini belum ada, atau proses ini lemah. Itu kita perlu integrasikan. Makanya manajemen risiko itu kalau kita implementasikan akan memperbaiki bisnis prosesnya. Kemudian risiko strategisnya pemerintah daerah. Nah, ini tantangan yang paling berat. Kebanyakan risiko yang kita data itu adalah risikonya OPD. Tapi begitu kita mau identifikasi risiko strategisnya Pemda, ternyata kita masih gagal. Kita gamang. Kalau kita menyatakan risiko strategis pemerintah daerah adalah salah satunya misalnya risiko tekanan politisi, yaitu risiko strategis. Kalau kebetulan kepala daerahnya adalah koalisi partai politik, harus kita akui ada risiko tekanan karena dia ingin kembali balik modal. Akui dia sebagai risiko, dan kemudian kita harus melakukan mitigasinya. Beda dengan nanti misalnya kalau dia satu partai atau dia independen, tidak terlalu banyak, begitu terpilih nanti datang orang-orang tim suksesnya. Nah, dengan kita mengakui dia sebagai risiko strategis, maka ketika implementasi di lapangan akan dari awal kita care. Tidak ada alasan bahwa oh saya karena ditekan, ini karena perintah Pak Bupati atau Ibu Bupati gitu. Nah, kemudian juga sama di OPD pun ternyata kebanyakan risikonya bukan risiko strategis, kebanyakan hanya masih operasional, laporan keuangan telat, gitu kan, tidak dibayar, gitu. Tapi bahwa ada programnya UKM misalnya untuk mencapai yang diminta nasional itu tidak diterima sebagai risiko, tidak diakui. Ketika kita tidak menyatakan di OPD itu ada risiko strategis, berarti kita tidak aware adanya program bupati, kita tidak aware adanya programnya presiden. Itu kelihatan di situ. Nah, intinya sebenarnya tadi bagaimana kita mengimplementasikan pengelolaan risiko itu bukan sebagai tick mark, bukan tidak hanya checklist, tetapi kita betul-betul meresapi bahwa manajemen risiko itu penting untuk mencapai ya kesuksesan aspek-aspek strategis yang ada di Kabupaten Landak ini. Itu aja dari pengantar saya. Mudah-mudahan sudah cukup menjadi renungan, sudah cukup tajam, sudah cukup menyentuh Bapak Ibu sekalian ya, untuk nanti betul-betul mau menjalankan SPP terintegrasi ini dengan baik. Terima kasih.